Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran diwahyukan dalam suatu situasi kesejarahan yang konkret. Sebagian besar kandungan kitab suci ini merupakan respon terhadap situasi kesejarahan tersebut. Situasi politik yang ketika itu didominasi oleh perebutan kekuasaan antara Persia dan Bizantium yang dalam kenyataannya memiliki relevansi nyata terhadap orang-orang Arab. Ditanggapi dalam sejumlah kesempatan di dalam Al-Quran, kitab suci ini juga merekam situasi sosio-religius Jazirah Arab dan memberikan respon melalui ajaran-ajarannya yang bersifat universal. Karir kenabian Muhammad selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah memperlihatkan secara gamblang hal tersebut. Al-Quran sejak awal mendaku asal usulnya ilahinya. Sejumlah istilah yang lazim dijadikan rujukan untuknya atau dengan kitab suci itu memperkenalkan diri seperti Quran, kitab zikir, tanzil, dan lainnya dengan jelas mengungkapkan asal-usul ilahiyahnya. Sekalipun demikian, para penentang kontemporer Nabi berdasarkan kemiripan Al-Quran dengan ungkapan kahin, syaif, dan lainnya menduga sumber inspirasi Al-Quran berasal dari ruh jahat atau kekuatan setaniah. Para oposan Nabi lebih jauh bahkan memandang Al-Quran sebagai rekayasa imajinasi kreatifnya, baik tanpa atau dengan bantuan manusia lain yang diduga berlatar belakang Yahudi atau Kristen. Al-Quran merekam seluruh tantangan yang diajukan oposan kontemporer Nabi itu dan menyanggahkan sembari menegaskan asal-usul ilahiyahnya. Konsepsi atau lebih tepat miskonsepsi para oposan Nabi sampai taraf tertentu memiliki kemiripan dengan berbagai gagasan yang dikembangkan para sarjana barat sejak abad pertengahan hingga kini. Dalam kebanyakan kasus, pengembangan yang dilakukan barat, terutama pada periode modern, diarahkan untuk membuktikan secara ilmiah sumber-sumber atau asal-usul genetik Al-Quran dalam tradisi Yudeo-Kristen, berpijak pada berbagai kemiripan ajarannya dengan kedua tradisi keagamaan semi tersebut, tetapi kaum muslimin akan menisbatkan kemiripan ini pada kesamaan sumber atau asal-usul kitab suci ketiganya. Menurut keyakinan Islam, seluruh kitab suci, bahkan di luar tradisi ketiga agama Ibrahim itu, terpancar dari sumber tunggal, yakni Umul Kitab atau Kitab Maknun atau Lauh Mahfuz yang biasanya dipandang sebagai tafsiran untuk Amr. Dari Luh yang terpelihara, Lauh Mahfuz, inilah Jibril atau Ruh di dalam Al-Quran selalu diasosiasikan dengan Amr. Seperti dalam konstruksi Ruh min Amrina, turun dan masuk ke dalam hatinya Nabi, kemudian menyampaikan wahyu ilahi dari bawah sadar secara berangsur-angsur selaras dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Jadi pewahyuan kepada Nabi jelas bersifat spiritual dan internal. Sekalipun dorongan-dorongan ke arah terjadinya pengalaman kenabian bisa bersifat eksternal, tetapi gagasan semacam ini jarang ditemukan dalam hadis-hadis yang justru memberi gambaran eksternalistik tentangnya. Wahyu datang melalui mata atau telinga Nabi, karena itu hadis-hadis semacam itu mesti dipandang sebagai fiksi-fiksi belakangan yang direkayasa ketika ajaran-ajaran dogmatis Islam tengah dalam proses pembentukan. Pengalaman Nabi Muhammad bermula ketika ia berusia sekitar 40 tahun. Pada suatu malam yang lazim disebut sebagai Lailatul Qadar, diyakini mayoritas muslim terjadi pada 17 Ramadan. 17 Ramadan 13 tahun sebelum ia berimigrasi ke Madinah. Setelah itu, wahyu diterimanya secara berangsur-angsur selama 23 tahun kenabian hingga dipanggil ke Hadrat Ilahi pada 11 Hijriah atau 632 Masehi. Terdapat banyak versi
yang berkembang baik di kalangan kaum muslimin yang hampir seluruhnya bertumbuh pada gagasan Ibnu Abbas ataupun sarjana barat tentang sekuensi kronologis pewahyuan bagian-bagian Al-Quran. Tetapi hingga dewasa ini tidak ada satupun gagasan tentangnya yang memuaskan keseluruhan aransemen kronologis pewahyuan Al-Quran yang diajukan memiliki sejumlah cacat mendasar baik pada asumsi-asumsi penanggalan ataupun pada susunan kronologis aktualnya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.